Anda, Supreme Skyhook tergeletak di tanah, menunjuk ke arah Ye Chen dengan tangan kanannya. Puff, baru saja mengucapkan satu kata, seteguk darah lagi keluar, dia malu dilempar ke rumah nenek hari ini, pukulan sebesar itu belum pernah terjadi, dia dalam hidupnya. Apakah mataku kabur? Zenwu Supreme memandangi Golden Buddha Supreme dengan tak percaya. Buddha emas tertinggi tersenyum pahit, apakah dia menciptakan lebih sedikit keajaiban? Kali ini agak berlebihan, kata Zenwu Agung. Benar saja, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Du Gujue melihat semua ini di matanya, dan yang mengejutkannya adalah dia tidak terkejut. Sepertinya Ye Chen memiliki kekuatan seperti itu, jadi ada tidak perlu heran. Semua makhluk tertinggi yang hadir terkejut, karena mereka yang berada di bawah makhluk tertinggi, mereka sudah menjadi gila. Kecuali Jiu Yang Tianzun, tiga legendaris supremes lainnya menghela nafas, dengan ekspresi rumit di mata mereka, termasuk keterkejutan, kekaguman, kecemburuan, dan kebingungan. Dengan kekuatan pedang Ye Chen barusan, mereka semua menghela nafas pada diri mereka sendiri. Furu, dia tahu bahwa jika dia mengganti dirinya dengan Skyhook Supreme, dia tidak akan bisa menghentikan pedang itu. Supreme Skyhook, jika kamu sudah tua dan tidak sopan, aku akan memenjarakanmu selama 100 tahun dan membuatmu sadar. Ye Chen tidak berniat membiarkan Supreme Skyhook pergi seperti ini. Tentu saja, dia juga tidak akan membunuhnya. Melakukan hal itu hanya akan membuat aliansi ras berantakan, yang tidak bijaksana. Mengatakan itu, Ye Chen menunjukkan sosoknya dan muncul di sebelah Supreme Skyhook, dan meraih leher Supreme Skyhook dengan tangannya yang besar. Kamu berani. Skyhook Supreme menjerit, dan esensi serta domain sejati meledak, mencoba mengguncang Ye Chen. Ye Chen mencibir, dan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di telapak tangan kanannya. Lubang hitam itu berputar dengan keras, menyedot esensi dan domain nyata dari Skyhook Supreme, setelah bertahun-tahun. Ye Chen sudah berlatih pose lubang hitam hingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau, bahkan telapak tangannya bisa melakukan pose lubang hitam, tidak terbatas pada ilmu pedang. Ah, Jiu Yang, bantu aku. Tianhook Supreme meminta bantuan Jiu Yang Tianzun. Sombong, Ye Chen, apakah kamu masih memiliki aliansi ras manusia di matamu? Jiu Yang Tianzun tidak bisa duduk diam, pada kenyataannya, ketika Ye Chen muncul di samping Tianhook Supreme, Jiu Yang Tianzun sudah siap untuk pergi, dan dia meninju, seolah-olah ribuan matahari terkondensasi di tinjunya, menyilaukan. Sangat panas sehingga sepertinya bisa menguapkan segalanya dan meledakkan segalanya. Seni bela diri super tertinggi tinju 9 matahari. Ye Chen tidak berharap Jiu Yang Tianzun melakukan gerakan tiba-tiba, dan dia tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya. Telapak tangan dan tinju lawan dibombardir bersama. Ledakan. Kekuatan telapak tangan Ye Chen mengandung daya isap, yang dapat menyerap semua kekuatan. Tinju 9 matahari Tianzun tidak terkalahkan dalam kekuatan ledakan, terus-menerus memuntahkan cahaya dan kekuatan panas, segera setelah keduanya bersentuhan. Dengan keras, mereka berpisah tanpa ada gerakan, sebenarnya dengan kekuatan mereka berdua, pertarungan sengit tidak akan menghancurkan Blue Sea Star, tapi setidaknya itu akan berakibat buruk. Meskipun Blue Sea Star adalah planet kehidupan tingkat 9, tidak mudah untuk dihancurkan, tetapi konfrontasi antara dua makhluk tertinggi legendaris sedikit banyak akan menyebabkan beberapa bencana. Konfrontasi sebelumnya telah menyebabkan bintang laut biru berulang kali tsunami, dan awan gelap tertutup rapat. Ye Chen, bahkan jika Anda adalah seorang jenius tak tertandingi dari umat manusia, dan sekarang Anda adalah yang tertinggi legendaris, Anda tidak memenuhi syarat untuk menghina tertinggi legendaris lainnya. Jika Anda melakukan ini, di mana Anda menempatkan umat manusia? Anda dapat melakukannya apapun yang kamu inginkan. Jiu Yang Tianzun cukup terkejut ketika dia melihat bahwa Ye Chen memblokir pukulannya dengan aman, dan segera memalingkan wajahnya, dan mengenakan topi besar pada Ye Chen. Menurutnya, Ye Chen memang agak tidak tahu apa-apa. Kamu harus memberi tahu Supreme Skyhook apa yang kamu katakan. Setiap orang yang hadir harus tahu apa yang dilakukan Supreme Skyhook, jadi aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang dilakukan Skyhook Supreme? Bukti apa yang kamu miliki? Jiu Yang Tianzun meminta Ye Chen kembali. Ya, apa yang saya lakukan? Yan Qingxuan secara pribadi menyetujui pernikahan ini. Saya tidak memaksanya sama sekali. Bahkan jika Anda adalah temannya, Anda tidak boleh menentang keinginannya. Dengan kata lain, Anda memujanya dan dia memilih menikahi saya, Anda merasa tidak nyaman, tentu saja, ini hanya tebakan saya. Tianhook Zizun melihat bahwa Jiu Yang Tianzun mendukungnya, dan dia menjadi lebih percaya diri, dan menanyai Ye Chen. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen benar-benar ingin menikah, bersama Jiu Yang Tianzun merobek wajahnya.
Tak tahu malu. Dugu Jue mengutuk dengan suara rendah. Haha, Ye Chen melihat ke langit dan tertawa, dan tawa menyebar ke seluruh Lan Haiqing. Mendengar tawa ini, semua orang sedikit bingung, tetapi Tianhuk Supreme dan Jiuyang Tianzun sedikit berbulu. Hahaha, Ye Chen terus tertawa. Kamu Chen, apa yang kamu tertawakan? Jiuyang Tianzun tidak bisa menahan wajahnya dan berteriak dengan marah. Tawa itu berhenti, Ye Chen berkata dengan nada menghina, aku menertawakanmu. Kalian semua bermartabat, tidakkah kalian berpikir bahwa di langit ini, kalian memiliki apa yang kalian katakan? Tentu saja, jika aku hanya seorang pemimpin legendaris biasa, aku mungkin akan digantikan oleh kalian, tetapi kalian telah melewatkan sedikit. Kekuatan saya jauh melebihi itu di atas Anda, di depan saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk berunding dengan saya, Jiuyang Tianzun, karena Anda membantunya menonjol, maka saya akan menangkap Anda bersama dan memenjarakannya selama 100 tahun, dan itu yang menolak untuk menerima semua bisa masuk penjara. Setelah menyelesaikan kalimat terakhir, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, teratai hijau beraneka warna lahir tiba-tiba, dan teratai hijau beraneka warna menjadi semakin besar, menutupi seluruh bintang laut biru dalam sekejap, tidak ada gelombang yang dapat dihasilkan, dan sepanjang hidup Blue Sea Star berhenti seketika. Seluruh dunia tampak tenang. Mustahil. Jiuyang Tianzun meraung dengan marah. Dia menemukan bahwa kekuatannya ditekan lebih dari 1000 kali. Kekuatannya bahkan tidak bisa ditampilkan 1/1000. Di tanah, tertinggi bahkan tidak bisa melawan kekuatan domain pedang King Lian. Domain pedang epi ke-9, bagaimana ini mungkin? Pada saat yang sama, agung legendaris lainnya juga terkejut. Adapun tertinggi legendaris dan di bawahnya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Di depan domain pedang epi ke-9, mereka tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, dan kekuatan tempur mereka sama dengan 0. Ye Chen ingin membunuh mereka. Lambaikan tanganmu, ini adalah kengerian domain pedang epi ke-9, ketika satu jenis kekuatan mencapai batasnya, itu bisa mendominasi segalanya. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Qiue Zizun benar-benar terpana. Dia masih khawatir tentang Ye Chen pada awalnya, tapi sekarang dia hanya bisa tersenyum kecut. Dengan kekuatan seperti itu, tidak perlu khawatir tentang dia. Semua orang yang digabungkan tidak akan menjadi lawannya. Mengaum, Lai Tian menggelengkan kepalanya dan meraung, dengan penghinaan di matanya, para idiot ini, yang berani menghadapi tuannya, sedang mencari kematian. Berjalan ke Supreme Skyhook selangkah demi selangkah, Ye Chen meraih lehernya, mengangkatnya, dan segera berjalan menuju Supreme Heavenly Hook. Ye Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Jiuyang Tianzun takut, kekuatannya saat ini bahkan tidak 1/1000. Desir. Dengan teleportasi, Ye Chen datang ke Jiuyang Tianzun, menebas lawan dengan pedang, lalu datang ke belakang lawan dengan kecepatan lebih cepat, mencengkeram lehernya, dan ditangkap oleh tangan ini. Jiuyang Tianzun lemas dalam hal kekuatan, dia bahkan tidak sebaik pemimpin dari 5 suku besar, dan Ye Chen dapat dengan mudah membunuh bahkan Dewa Iblis Laut dan Dewa Cahaya Jahat. Wajah Jiuyang Tianzun pucat, dia adalah puncak tertinggi yang legendaris, menghadap Ye Chen, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengapa ini? Seharusnya tidak seperti ini. Matanya tanpa sengaja melirik orang-orang yang hadir. Pucatnya Jiuyang warna wajah Tianzun menjadi semakin intens, dan dia merasa seperti anak guk-guk saat ini, digendong oleh pihak lain, tidak dapat melawan. Tianhuk Supreme lebih buruk dari Jiuyang Tianzun. Dia menutup matanya dan tidak ingin melihat mata semua orang, karena mata itu akan membuatnya pingsan. Penyesalan yang kuat membanjiri hatinya. Jika dia tahu Ye Chen sangat tidak normal, berikan dia tidak ada yang berani memprovokasi Yan Qingxuan, tetapi siapa yang tahu bahwa hanya dalam beberapa ratus tahun, pihak lain telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan, apakah ini masih manusia? Kamu Zizun, semua orang adalah anggota aliansi ras manusia, mengapa tidak menjadikan hal-hal besar menjadi hal-hal kecil? Seorang pemimpin super yang keluar dari penjara kematian Moro berdiri dan berkata, "Iya, Ye Zizun, kamu harus memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain. Mereka tidak melakukan kesalahan besar, jadi mengapa mereka melakukan hal yang begitu buruk? Kamu Zizun, meskipun kamu kuat, terlalu banyak untuk memenjarakan dua makhluk tertinggi legendaris. Lebih baik meninggalkan ruang untuk hal-hal. Mereka yang membantu Jiuyang Tianzun dan Tianhuk Supreme untuk berbicara adalah semua Supremes yang keluar dari penjara kematian Moluo. Niat mereka sangat sederhana, yaitu menggunakan kecenderungan umum untuk menindas Ye Chen. Jika Ye Chen membiarkan Jiuyang Tianzun dan Skyhook Supreme, maka tentu akan lebih baik, jika Ye Chen masih mendominasi dan sombong. Ketika Lord Baiji Sword Master keluar, beberapa dari dirinya akan terlihat bagus.
Ye Chen berkata dengan ringan, jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Jika Anda melakukan kesalahan, tidak akan ada hukuman sama sekali. Bagaimana bisa aliansi ras manusia melawan aliansi ras iblis? Tidak ada aturan tanpa aturan. Mereka ditahan hari ini untuk kebaikan mereka sendiri, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya punya ukuran sendiri. Berbicara tentang Ye Chen sebagai pusat, kekuatan ruang dan waktu yang tak terlihat dan tidak berwarna tersapu, meliputi Li Tian, Qiyue Supreme, Zhenwu Supreme, Golden Buddha Supreme, dan Dugu Jue. Saat berikutnya, 5 orang dan 1 binatang menghilang tanpa jejak. Terlalu sombong. Wajah makhluk tertinggi yang keluar dari penjara kematian marah tidak marah. Tunggu dan lihat saja, Tuan Baiji Juggernaut akan meninggalkan bea cukai di masa depan. Dia pasti akan dihukum. Itu benar, kecuali Tuan Baiji Juggernaut, tidak ada orang lain yang berhak memenjarakan Supreme. Dia sedang bermain api. Desir, di langit berbintang di White Tiger Starfield, ruang dan waktu terdistorsi, dan Ye Chen dan yang lainnya muncul. Zhenwu Supreme dan Golden Buddha Supreme masih dalam mimpi. Zhenwu Supreme bertanya Ye Chen, berapa level kekuatanmu saat ini, apakah itu level setengah dewa? Menurutnya, dia bisa dengan mudah menangkap Jiu Yang Tianzun. Itu harus setengah dewa. Ye Chen menggelengkan kepalanya, semi-dewa jauh lebih kuat dariku, aku harus dianggap sebagai tertinggi legendaris teratas. Tanpa menggunakan pedang langit, Ye Chen mungkin berada di level ini, begitu dia menggunakan pedang langit. Kekuatan Ye Chen sebagus apa yang dikatakan Zhenwu Supreme, milik tingkat semi-dewa, tetapi dia tidak ingin mengekspos pedang langit, dan dia tidak tahu karakter Master Pedang Baiji, lagi pula, mereka semua menggunakan pedang. Bagus. Ye Zizun telah mencapai prestasi seperti itu di usia muda, yang sebanding dengan dewa sejati ketika dia masih muda. Buddha emas tertinggi menyatukan kedua tangannya dan tersenyum. Mereka yang bisa menjadi dewa sejati semuanya adalah raja para jenius, dan mereka tidak sebanding dengan para jenius biasa yang tiada taranya. Pujian yang luar biasa, saya bisa mencapai pencapaian saya saat ini hanya secara kebetulan. Ye Chen berkata dengan rendah hati. Adalah normal untuk memiliki kesempatan. Tanpa kesempatan, tidak ada dewa sejati di dunia ini. Kita semua memiliki kesempatan, tetapi prestasi kita jauh lebih rendah darimu. Zhenwu Supreme sangat emosional, tidak ada yang memiliki kesempatan, tetapi tidak peduli seberapa bagus kesempatan itu, Anda harus memiliki potensi dan bakat yang cukup. Itu tidak berarti bahwa jika Anda menemukan peluang besar, Anda akan memiliki pencapaian yang luar biasa. Ada hal yang begitu baik, bintang-bintang di alam semesta The Legendary Supreme masih lari tidak puas. Ye Chen, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka berdua? Zhenwu Supreme bertanya. Ye Chen berkata Tianhuk Supreme akan dipenjara selama 100 tahun, dan Jiu Yang Tianzun akan dipenjara selama 10 tahun. Zhenwu Supreme mengangguk, jangan khawatir, Master Pedang Baiji, aku akan membantumu bicara. Skyhook Supreme benar-benar keterlaluan kali ini, dan dia pantas disalahkan atas hasil seperti ini. Dugu Jue, aku tidak percaya setelah ratusan tahun, kamu telah menjadi yang tertinggi. Ye Chen memandang Dugu Jue. Dugu Jue berkata jika kamu tidak menjadi yang tertinggi, kamu akan terlempar ke langit, tetapi kamu masih jauh di belakangmu. Ye Chen tersenyum dan berkata kepada semua orang saya telah memperoleh banyak dari ekspedisi ini. Artefak suci ini adalah salah satu keuntungan saya, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Ye Chen mengeluarkan 7 artefak suci, 3 artefak suci ofensif, dan 4 artefak suci pertahanan. Begitu banyak artefak suci. Zhenwu Supreme tercengang. Sebelumnya, tidak lebih dari 10 artefak suci di seluruh langit berbintang, dan mereka berada di tangan orang terkuat dari setiap ras. Ye Chen mengeluarkan 7 artefak suci sekaligus, jadi dia tidak terkejut. Ye Zizun, ini terlalu berharga. Buddha emas tertinggi ragu-ragu. Ye Chen berkata aku masih punya beberapa di sini. Lagi pula, artefak ekstra suci tidak berguna bagiku. Memberikannya padamu setidaknya dapat memperkuat kekuatanmu. Kamu Zizun, kalau begitu aku tidak akan sopan. Julie Supreme sangat gembira, dia adalah puncak dari Supreme yang paling kuat, dan dengan senjata suci penyerang dan senjata suci pertahanan, kekuatan tempurnya benar-benar sebanding dengan kekuatan super medium. Karena itu masalahnya, aku lebih suka menghormati daripada patuh. Di hadapan artefak suci, pada dasarnya tidak ada yang bisa menolak. True Martial Supreme sudah memiliki gada dewa bela diri sejati, jadi Ye Chen memberinya baju besi senjata suci, baju besi aslinya rusak, jadi itu pasti tidak sebagus yang lengkap. Namun, di antara kerumunan,
Kekuatan Buddha emas tidak diragukan lagi meningkat paling banyak. Tubuh emas 9 putarannya bisa menahan serangan tertinggi legendaris tengah, tetapi sekarang dia memiliki baju besi suci, yang cukup untuk menahan serangan dari puncak legendaris tertinggi, bahkan di hadapan Jiuyang Tianzun, itu juga cukup untuk melindungi diri sendiri. Ini adalah manfaat dari pertahanan yang tinggi. Panggilan. Dugu Jue memegang pisau panjang berwarna putih keperakan di tangannya. Ketika dia menebas pisau itu, cahaya pisau menyapu seluruh langit berbintang. Sangat dingin, pisau bagus. Ye Chen membuat ebek yang kuat, dan kisah penangkapan 9 matahari dan Skyhook Supreme menyebar tidak hanya ke aliansi ras manusia, tetapi bahkan ke aliansi ras iblis, mengejutkan seluruh alam semesta dan langit berbintang. Semua orang di dunia memahami bahwa selain Baiji Sword Sein dan Jia Luo Demon Sein, Ye Chen jelas merupakan yang tertinggi nomor 1, tak tertandingi, dan Ye Chen akhirnya memiliki gelarnya sendiri Master Pedang King Lian. Karena bidang pedang yang dirilis oleh Ye Chen adalah teratai hijau beraneka warna hari itu, itulah mengapa ia mendapat gelar ini. Adapun Yan Qingxuan telah kembali normal, di bawah penganiayaan Ye Chen, kait langit tertinggi menjelaskan semuanya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengatakan apa-apa, Ye Chen pasti akan menyiksanya. Kapan orang suci itu pergi gerbang? Jika Ye Chen membunuhnya karena marah, kematiannya akan sia-sia. Master Pedang Baiji paling-paling akan memenjarakan Ye Chen. Medan Bintang Xuanwu. Dengar? Kalian semua, kalian dibatasi 1 bulan untuk keluar dari Xuanwu Starfield, dan 1 bulan kemudian, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Hari ini, di Xuanwu Starfield Nuoda, suara keras dan keras menyebar, tapi itu suara Ye Chen melalui amplitudo kekuatan ruang dan waktu. Suara Ye Chen bisa menyebar jauh, jauh, hampir puluhan ribu tahun cahaya dan ratusan ribuan tahun cahaya tidak menjadi masalah, bahkan bisa menyebar lebih jauh. Tentu saja butuh waktu untuk menyebar. Semakin luas wilayahnya, semakin lama orang-orang di tepi area akan mendengar suaranya. Jika suaranya berkumpul menjadi banyak, Ye Chen dapat mengirimkan suara ke tempat tertentu di alam iblis melalui ruang dan waktu. Penyempurnaan misteri ruang dan waktu selalu menakutkan, dan dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. Faktanya, Ye Chen juga dapat memanfaatkan retret Demon Sein Jia Luo untuk membantai aliansi iblis tertinggi. Dengan kekuatannya, tidak perlu khawatir tentang kecelakaan. Ini jelas merupakan situasi yang menyapu, tetapi dia memiliki pertimbangannya sendiri. Setan Sein Jia Luo meskipun dia mundur, bagaimanapun juga dia adalah setengah dewa. Jika dia melangkah terlalu jauh, kemungkinan besar pihak lain akan membunuhnya dengan putus asa. Bahkan jika ada Master Pedang Baiji, dia mungkin tidak aman. Hanya Qianri bagaimana bisa seorang pencuri memiliki 1000 hari untuk berjaga-jaga terhadap pencuri tentu saja, bahkan jika dia tidak membantai aliansi iblis tertinggi, diperkirakan bahwa Sage Iblis Jia Luo akan memiliki niat membunuh padanya, tetapi setidaknya niat membunuh akan lebih kecil. Membandingkan keduanya, Ye Chen secara alami memilih yang terakhir. Bagaimanapun, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak perlu takut pada siapapun kecuali Demon Sage Jia Luo. Ini adalah fakta bahwa Supreme tidak akan menjadi lawannya secara total. Berbagai ras dari aliansi iblis yang telah mengakar di Xuanwu Starfield sangat tidak rela. Xuanwu Starfield memiliki banyak sumber daya. Setelah 1000 tahun, mereka berakar di sini, dan keturunan mereka telah terbiasa hidup di sini, dan tiba-tiba berpindah tempat. Sulit bagi siapapun untuk menerimanya, tetapi Guru Pedang King Lian dikenal sebagai yang tertinggi nomor 1 di alam semesta dan langit berbintang, dan mereka tidak berani mengolok-olok hidup mereka sendiri. Orang pembawa sial, kenapa kita harus pindah? Xuanwu Starfield, kata seorang Supreme dengan marah. Darah iblis tertinggi. Tidak ada cara untuk melakukan ini, kecuali kamu bisa mengalahkan Master Pedang King Lian. Sword Master King Lian, aku tidak percaya dia adalah bintang nomor 1 di alam semesta, mungkin itu membual, dan kita belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Memang mungkin untuk menyombongkan diri, tapi siapa yang akan mengujinya? Lagi pula, saya tidak berani. Saya hanya seorang Super Supreme. Sejumlah besar kapal perang boneka muncul di langit berbintang Xuanwu Starfield, dan pekerjaan untuk bergerak sedang berlangsung, tetapi tidak ada kapal perang boneka yang berangkat. Semua orang menunggu. Pedang Guru King Lian, dikabarkan bahwa Anda adalah Maha Guru nomor 1 di alam semesta dan langit berbintang. Saya, Tuan Surgawi CLA, datang untuk meminta nasihat. CLA Tianzun tertinggi legendaris dari aliansi iblis telah keluar. CLA Tianzun adalah puncak legendaris dari klan roh jahat, dan kekuatannya tidak kalah dengan Jiuyang Tianzun, perang terakhir. Dia menekan Jiuyang Tianzun dari awal hingga akhir, membuat pihak lain merasa malu.
Tantanganmu diterima. Waktu dan ruang berfluktuasi, dan Ye Chen muncul. Bersama Ye Chen, ada juga teratai hijau berwarna-warni. Domain Epi ke-9, ditutupi oleh teratai hijau berwarna-warni, si Lei Tianzun tercengang. Tidak masalah apakah itu domain pedang Epi ke-9, lihat si Lei Sen palem saya. Tangan si Lei Tianzun gelap gulita. Awan gelap bergulung, dan sejumlah besar badai petir keluar, melintas ke arah Ye Chen, semakin banyak petir, sampai mereka berubah menjadi lautan petir, dikombinasikan dengan medan guntur jahat sang si Lei Tianzun, itu tidak terkalahkan, gelombang demi gelombang kejutan bagi Ye Chen. Gaya lubang hitam. Dengan hanya satu serangan pedang, Ye Chen benar-benar menghalau serangan si Lei Tianzun, seolah lautan guntur di langit berbintang belum pernah muncul sebelumnya. Gaya Epi. Dengan pedang kedua, si Lei Tianzun jatuh. Si Lei Tianzun tidak lebih baik dari si Demon Tianzun dan si Guang Tianzun, juga tidak lebih baik dari para pemimpin dari 5 suku. Setelah pertempuran ini, alam semesta terkejut, dan Ye Chen tidak perlu mengancam, relokasi Starfield Xuanwu dipercepat ribuan kali, dan ratusan juta kapal perang boneka berangkat setiap hari, penuh dengan anggota ras masing-masing. Aliansi ras manusia, selain mengejutkan, masih mengejutkan, meskipun Ye Chen tidak sekuat Master Pedang Baiji, dia telah melakukan apa yang belum dilakukan oleh Master Pedang Baiji. Dengan satu perintah, kelompok musuh mundur, sungguh prestise. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya, jika penjara kematian Moro atau Hei Fengjian tidak dibuka, dengan kekuatan Ye Chen, apakah dia akan sepenuhnya mengalahkan aliansi iblis, dan bahkan mendorong mereka ke dunia kehidupan, memungkinkan aliansi ras manusia untuk menyatukan seluruh dunia. Langit berbintang kosmik menjadikan umat manusia penguasa langit dan bumi. Setelah banyak pertimbangan, semua orang merasa bahwa itu sangat mungkin, hampir tidak dapat dipisahkan. Sangat disayangkan bahwa imajinasi adalah imajinasi, dan ada Demon Saint Jialuo dan Sword Master Baiji yang menekannya, dan situasi di mana satu sisi kuat dan sisi lainnya lemah jarang terjadi dalam sejarah. Sebulan kemudian, Xuanwu Starfield menjadi Starfield kosong, dan semua anggota aliansi iblis pindah, tidak meninggalkan siapapun, tentu saja, ada lebih banyak atau lebih sedikit ikan yang lolos dari jaring, ada yang dilupakan, dan ada yang dilupakan, masih di ranah rahasia. Ye Chen tidak perlu khawatir mengambil risiko di tengah negara, tinggal di wilayah umat manusia ditakdirkan untuk menjadi sasaran perburuan dan pembunuhan, perang ras selalu begitu kejam. 3 bintang kehidupan utama mulai mengirim orang ke Xuanwu Starfield. Ratusan juta orang pergi ke sana setiap hari. Tempat baru berisi tatanan baru. Ini adalah waktu terbaik untuk mengembangkan kekuatan. Keluarga Ye dan Sekte Pedang Luochen juga mengirim sejumlah besar orang menuju ke Xuanwu Starfield, karena status Ye Chen telah meningkat, sampai sekarang berjalan lancar, keluarga Ye dan Sekte Pedang Luochen berkembang sangat pesat, dan populasinya juga tumbuh sangat cepat, biksu terlalu banyak dan bubur sedikit, wajar untuk menempati lebih banyak ruang sehingga personel tulang punggung dapat memainkan perannya peluang untuk kemampuannya sendiri. Untuk ini, Ye Chen tidak peduli, dan tidak mau. Dalam sekejap mata, sudah 100 tahun sejak Ye Chen kembali. Baik Su Jing dan Murong Qingcheng berada di batas surga ke-8 hidup dan mati, dan mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi yang tertinggi, tetapi langkah ini sangat jauh, saya tidak tahu berapa banyak kesombongan yang telah dipatahkan, dan Ye Chen tidak memiliki cara untuk membantu mereka menjadi yang tertinggi, hanya mengandalkan mereka untungnya, dengan bakat mereka berdua, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi yang tertinggi, jadi tidak perlu terburu-buru. Jiuyang Tianzun dirilis 90 tahun yang lalu hari ini, Ye Chen juga merilis Tianhook Supreme. Supreme Skyhook, kita semua adalah makhluk tertinggi umat manusia. Jika Anda tidak yakin tentang masalah ini, biarkan kudanya datang. Saya, Ye Chen, akan menindaklanjuti satu persatu. Saya harap Anda bisa mengurusnya dirimu sendiri. Sebelum melepaskan lawan, Ye Chen mengirim pesan ke Supreme Skyhook. Segera, 100 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, di suatu tempat di langit berbintang, cahaya pedang bersinar terang, bersinar selama ratusan juta tahun cahaya, dan Master Pedang Baiji telah meninggalkan Bea Cukai. Semua pemimpin aliansi ras manusia bergegas untuk memberi selamat, dan Ye Chen tidak terkecuali. Baiji Juggernaut adalah pria parubaya yang anggun berpakaian putih. Hanya Ye Chen yang samar-samar dapat melihat seberapa kuat aura pedang di tubuh lawan. Lawan telah mengintegrasikan aura pedang dan temperamen menjadi satu. Dipengaruhi, energi pedang tidak ada lagi begitu keras, tajam dan menusuk, dan temperamennya lebih murni setelah penempaan energi pedang, tanpa jejak kotoran. Dengan cara ini, Master Pedang Baiji tidak terlihat seperti pendekar pedang, tetapi lebih seperti pendekar pedang. Dia adalah seorang sastrawan dengan temperamen murni,
Tetapi jika ada yang berani meremehkan Master Pedang Baiji, dia akan menyesal dilahirkan di dunia ini. Tempat Baiji Juggernaut mundur adalah planet biasa. Setelah Baiji Juggernaut keluar dari Bea Cukai, planet ini berubah menjadi kipas dengan ledakan, terkikis menjadi pasir. Mengulurkan tangannya dan bergerak, pasir kuning di seluruh langit berkumpul di tangan Baiji Juggernaut, berubah menjadi pedang, pedang berwarna kaki. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan napas. Seberapa berat seharusnya sebuah planet menjadi dikompresi menjadi pedang oleh Baiji Juggernaut, ini hanya menghancurkan keseimbangan alam semesta. Di antara mereka, Ye Chen merasakan yang terdalam. Demigod kuat dan lemah. Dalam pandangan Ye Chen, Master Pedang Baiji jelas belum mencapai titik memusatkan kekuatan ilahi, dan dia seharusnya tidak memahami kekuatan hukum. Meski begitu, mengambil planet pasir berkualitas tinggi dikompresi menjadi pedang, dan metode seperti itu cukup untuk membuat penguasa legendaris manapun di luar jangkauan. Selamat datang Master Sword Master untuk meninggalkan Bea Cukai. Semua orang berteriak serempak. Baiji Juggernaut berjalan mendekat sambil tersenyum, kalian punya hati. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chen yang belum pernah bertemu sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum kamu harus menjadi Ye Chen yang legendaris. Lebih baik bertemu denganmu daripada menjadi terkenal. Terakhir kali mereka membicarakanmu adalah hanya yang tertinggi, dan sekarang Anda adalah yang tertinggi yang legendaris. Tuan Juggernaut memujinya. Ye Chen hanya beruntung. Di level kami, siapa yang tidak mengerti bahwa keberuntungan hanya untuk mereka yang siap. Terlihat bahwa Master Pedang Baiji sangat menghargai Ye Chen. Ekspresi Jiuyang Tianzun dan Tianhuk Supreme mendung. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendorongnya kembali. Baiji Shuochen melirik Jiuyang Tianzun dan Tianhuk Supreme, dan tiba-tiba berkata jangan mengira aku tidak tahu apa-apa karena aku dalam pengasingan. Aku tahu persis apa yang telah kamu lakukan. Aku hanya ingin melihat, pantatmu lain di mana tepatnya itu, sayangnya, kalian sangat mengecewakanku. Ketika Master Pedang Baiji mengatakan sesuatu, semua orang terkejut. Ternyata semuanya berada di bawah kendali Baiji Sword Master, ya, mereka benar-benar bodoh, meskipun para dewa bukanlah dewa sejati. Karena mereka adalah para dewa. Pasti ada sarana dan kemampuan yang luar biasa, bagaimana mereka bisa menebak. Jiuyang Tianzun dan Skyhook Supreme tampak pucat. Tuan Shuochen, Jiuyang tahu kesalahannya. Jiuyang Tianzun dengan cepat mengakui kesalahannya. Awalnya, dia masih memiliki keluhan terhadap Ye Chen, tapi sekarang tidak ada keluhan sama sekali. Dia berharap Ye Chen memenjarakannya beberapa hari lagi. Selama Baiji Juggernaut tidak memiliki prasangka terhadapnya. Tuan Juggernaut, semuanya salahku, aku bersedia dihukum. Skyhook Supreme juga sangat lugas, pada saat ini, jika dia tidak tahu bagaimana maju atau mundur, maka dia benar-benar akan melakukan kejahatan sendiri. Dengan mendengus lembut, Master Pedang Baiji berkata karena Ye Chen Ye Zizun telah memenjarakanmu, aku tidak akan melangkah lebih jauh. Kamu bisa melakukannya sendiri, dan melakukannya lagi di masa depan. Gandakan hukumannya. Jangan khawatir, Tuan Juggernaut, aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Keduanya menghela nafas lega, dengan ketakutan yang tersisa di hati mereka. Oke, kalian semua kembali. Ye Chen, kalian tetap di sini. Master Pedang Baiji meninggalkan Ye Chen. Biarkan orang lain pergi dulu. Segera, hanya Baiji Juggernaut dan Ye Chen yang tersisa di langit berbintang ini. Master Pedang Baiji memegang pedang berwarna kaki di tangan Wu, dan berkata kepada Ye Chen, Ye Chen, apakah kamu tahu level apa yang dimiliki para dewa? Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Roh primordial Dao Bela Diri Perak telah berubah menjadi roh primordial Dao Bela Diri Emas, yang merupakan dewa. Menurut ketinggian roh primordial Dao Bela Diri Emas, para dewa dibagi menjadi dewa utama, dewa menengah, dewa tingkat lanjut, dewa atas, Del, dan aku hanya demigod tingkat rendah, juga Demon Sage Jia Luo, bukankah itu sedikit mengejutkan? Master Pedang Baiji tertawa. Ini sedikit. Baiji Shuochen dan Jia Luo Demon Sein telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Ye Chen berpikir bahwa mereka tidak lemah di antara para dewa. Master Pedang Baiji melanjutkan roh primordial Dao Bela Diri Emas juga disebut roh primordial Dao Bela Diri Abadi. Begitu mencapai tingkat sempurna, ia bisa eksis selamanya. Itu dekat dengan dewa sejati, atau setara dengan dewa sejati. Oleh karena itu, setiap kali roh primordial seni bela diri emas naik ke satu tingkat, itu sama sulitnya dengan naik ke langit, lebih sulit daripada menjadi dewa, dan semakin sulit, jika tidak terjadi apa-apa, saya akan berhenti di tingkat dasar setengah dewa dalam hidupku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan?
Kata Ye Chen. Mungkin, tapi tidak semua orang bisa menjadi peran pendukung, atau bahkan protagonis. Menatap langit berbintang, Master Pedang Baiji berkata, tahukah Anda bagaimana penjara kematian Hei Fengjian dan Moro terbentuk? Ye Chen mengerutkan kening dan mendengarkan dengan tenang. Penjara kematian Hei Fengjian dan Moluo diciptakan atas kehendak alam semesta. Setiap juta tahun, selama jiwa seni bela diri mencapai tingkat perunggu, mereka akan dipenjara di dua penjara tertinggi ini. Hanya mereka yang belum mencapai tingkat perunggu, hanya para dewa yang bisa selamat, dan para dewa tidak terkecuali. Jika Anda tidak ingin dipenjara, Anda harus meninggalkan alam semesta dalam waktu sejuta tahun. Inilah mengapa para dewa dalam sejarah selalu muncul sebentar dan kemudian menghilang. Karena mereka semua meninggalkan alam semesta ini. Baiji Juggernaut mengungkapkan rahasia mengejutkan. Mendengar ini, Ye Chen sangat terkejut. Penjara kematian Hei Fengjian dan Moluo sebenarnya diciptakan oleh kehendak alam semesta. Jika Master Pedang Baiji tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu. Sekarang dia memikirkannya, semuanya menjadi cukup masuk akal. Kehendak alam semesta menciptakannya. Setelah meninggalkan dua penjara tertinggi ini, mereka masing-masing diserahkan ke ras manusia dan ras iblis. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tahu asal-usul dua penjara tertinggi ini, dan 1 juta tahun sudah cukup untuk melahirkan aliansi ras dan aliansi iblis. Selain itu, ini juga menjelaskan mengapa segel penjara kematian Hei Fengjian dan Moro dibuka secara otomatis. Tentu saja, selain sebagian besar dari mereka yang dipenjara oleh kehendak alam semesta, banyak yang dipenjara secara artifisial. Bagaimanapun, penjara kematian Hei Fengjian dan Moro masing-masing dikendalikan oleh ras manusia dan ras iblis. Mengapa kehendak alam semesta melakukan ini? Ye Chen bertanya-tanya. Baiji Juggernaut menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi kurasa, ini harus menjadi ukuran untuk melindungi diri sendiri. Langit berbintang alam semesta memiliki batas. Ketika jumlah makhluk tertinggi mencapai tingkat tertentu, langit berbintang alam semesta itu sendiri juga harus menanggung banyak tekanan. Banyak tekanan, seperti untuk para dewa, mereka ditekan oleh kehendak alam semesta sepanjang waktu, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Berapa tahun sebelum tenggat waktu 1 juta tahun? Ye Chen bertanya lagi. Masih ada sekitar 120.000 tahun lagi. Waktu untuk membuka segel penjara kematian Hei Fengjian dan Moro belum ditentukan. Kali ini sedikit lebih awal. 120.000 tahun, itu tidak terlalu singkat. Umur Ye Chen baru lebih dari 1000 tahun, dan 120.000 tahun terlalu lama baginya. Tentu saja bagi orang-orang di bawah Supreme, 120.000 tahun pasti seumur hidup. Master Pedang Baiji menggelengkan kepalanya, berbicara serius, hanya 20.000 tahun. Setelah 20.000 tahun, mereka yang telah mencapai tingkat perunggu akan dikirim ke medan perang kekacauan. Medan perang kekacauan tidak hanya memiliki supremes dari alam semesta kita, tetapi juga supremes dari alam semesta lain. Ada 3 hasil setelah memasukinya, 1 dibunuh, 1 bertahan sampai disegel ke penjara kematian Hei Fengjian atau Moro, dan yang lainnya menjadi anggota dunia surga. Medan perang kekacauan, anggota surga. Ye Chen sangat penasaran saat mendengar 2 kata ini untuk pertama kalinya. Medan perang kekacauan menghubungkan banyak alam semesta, dan anggota alam surga adalah persyaratan paling dasar untuk memasuki alam surga. Menurut legenda, alam surga adalah dunia tertinggi di atas alam semesta manapun, dan dewa sejati juga pergi ke sana. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, alam semesta tidak dapat menghasilkan dewa sejati. Jika Anda ingin menjadi dewa sejati, Anda harus pergi ke surga. Jika tidak, meskipun umur setengah dewa panjang, di bawah tekanan kehendak alam semesta, pada akhirnya akan habis. Selain itu, hari-hari tanpa lawan terlalu sepi, tidak peduli siapa mereka, mereka semua memiliki rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu juga merupakan sumber motivasi yang kuat. Setelah 20.000 tahun, apakah saya harus pergi ke Chaos Battlefield? Tidak perlu. Di bawah paksaan kehendak alam semesta, bahkan aku tidak bisa menolak, kalau tidak aku tidak akan di penjara kematian Moro. Master Pedang Baiji tersenyum kecut. Menganggukkan kepalanya, Ye Chen tiba-tiba berkata, Baiji Sword Master, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang benua Dewa Kemarahan. Ada terlalu banyak makhluk tertinggi di benua Dewa Kemarahan. Jumlah makhluk tertinggi di alam semesta dan langit berbintang tidak sebanyak makhluk tertinggi suatu suku. Benua Dewa Kemarahan. Dari mana asalmu? Tidak heran. Baiji Sword Master memahaminya, dan melanjutkan, tentu saja aku telah mendengar bahwa benua Dewa Kemarahan diciptakan oleh Dewa Sejati, Dewa Kemarahan tertua di alam semesta kita. Itu berisi hukum Dewa Kemarahan, dan bahkan kehendak alam semesta tidak dapat mengganggu segala sesuatu di benua Dewa Kemarahan.
Kehendak alam semesta tidak bisa ikut campur. Ya, dewa sejati juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Dewa kemarahan adalah salah satu dewa sejati tertua dan terkuat. Kehendaknya dan kehendak alam semesta berada pada level yang sama, tetapi karena ini, orang-orang dari benua dewa kemarahan tidak dapat tinggalkan benua dewa kemarahan jika Anda setelah tinggal di benua dewa kemarahan untuk waktu yang lama. Kemungkinan besar Anda akan berasimilasi dengan benua dewa kemarahan, dan akan sulit untuk meninggalkan benua dewa kemarahan di masa depan. Baiji Juggernaut mengetahui banyak hal lebih banyak daripada Ye Chen, yang tidak dapat dicapai dengan pemahaman bawaan, itu hanya dapat dibandingkan dengan Baiji Juggernaut melalui akumulasi bertahun-tahun. Di mata pihak lain, usia Ye Chen hanyalah waktu mundur. Tidak mungkin mengetahui terlalu banyak hal dalam waktu singkat ini. Medan perang yang kacau sangat berbahaya. Tidak sedikit dewa, meskipun masih tersisa 20.000 tahun, kamu harus memperkuat kekuatanmu. Semakin banyak kekuatan, semakin aman. Baiji Sword Sein berkata. Ye Chen mengangguk. 20.000 tahun sepertinya waktu yang lama, tetapi pada level dan kekuatannya, tidak mudah untuk melangkah lebih jauh, tetapi seperti yang dikatakan Master Pedang Baiji, setiap titik kekuatan lebih terjamin, dalam 20.000 tahun, bukan tidak mungkin untuk pergi lebih lanjut, itu hanya sulit. Yang satu adalah dewa dari umat manusia, dan yang lainnya adalah makhluk tertinggi yang terkuat dari umat manusia. Keduanya berjalan dan mengobrol, mengembara di bidang kehidupan bintang 4, dan sesekali mendarat di planet yang tidak disebutkan namanya. Baiji Sword Master, Ye Chen akan mengambil langkah pertama. Di atas bintang neutron, permainan catur berakhir, Ye Chen berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Oke, kita akan bertemu lagi nanti ketika kita punya waktu. Baiji Juggernaut berdiri sambil tersenyum. Harus. Ruang dan waktu terdistorsi, Ye Chen menghilang tanpa jejak, dan gaya gravitasi pada bintang neutron tidak mengikatnya sama sekali. Dia benar-benar penjahat yang menentang surga. Dia hanya setingkat legendaris Supreme, tapi dia memiliki kekuatan puncak legendaris Supreme. Dibandingkan dengan dia, aku lahir beberapa juta tahun sebelumnya. Sword Sein Baiji sangat dalam terharu. Roh primordial marsial Dao mencapai tingkat perunggu. Yang merupakan tertinggi super, mencapai tingkat perak. Tertinggi legendaris, mencapai tingkat emas, adalah dewa, tertinggi legendaris dibagi menjadi 5 tingkat budidaya sesuai dengan kekuatan dari roh primordial seni bela diri perak, yaitu tertinggi legendaris junior, tertinggi legendaris menengah, tertinggi legendaris lanjutan, puncak tertinggi legendaris, setengah dewa, meskipun kekuatan Ye Chen adalah puncak tertinggi legendaris, tetapi dalam hal basis kultivasi, dia hanya seorang junior tertinggi yang legendaris. Dalam keadaan normal, Supreme Legendaris Junior memiliki kekuatan dari Supreme Legendaris Menengah, yang sudah sangat bagus. Ini berarti dia luar biasa dalam aspek tertentu. Seperti Ye Chen, dia harus luar biasa dalam semua aspek dan komprehensif, jika tidak kekuatannya tidak bagus mungkin di 3 level. Masih ada 20.000 tahun sebelum memasuki medan perang yang kacau, dan Master Pedang Baiji dan Santo Iblis Jia Luo tidak memiliki niat untuk bertarung, yang membuat aliansi ras manusia dan aliansi ras iblis menjadi damai tidak seperti sebelumnya. Waktu berlalu dan milenium pertama telah berlalu. Ada Supreme baru di aliansi ras manusia, Wu Sheng Dao Huang Leng Fei Fan, tentunya setelah dia menjadi Supreme, gelarnya menjadi Wu Sheng Dao Zun. Setelah milenium kedua, Ye Chen mengangkat tubuh rohnya ke tahap pertengahan ke-9, dengan biaya menghabiskan banyak harta dari surga dan bumi, beberapa dari Tianhe, beberapa dari neraka, dan bahkan beberapa alam rahasia yang aneh. Butuh 2000 tahun mengumpulkan harta surga, materi, dan bumi untuk mengangkat tubuh roh dari tahap awal tahap ke-9 ke tahap tengah tahap ke-9. Ini benar-benar cukup sulit. Neraka dan Bima Sakti mengandung bahaya yang tak terbatas. Dengan kekuatan Ye Chen, dia harus berhati-hati dan selangkah demi selangkah. Selama periode ini, dia bertemu dengan 3 monster air urutan ke-4 dan 4 raja hantu legendaris. Jika dia tidak dilindungi oleh armor suci Xuanwu, Ye Chen mungkin tidak dapat bertahan hidup seluruh tubuh mundur. Yang pertama bergantung pada keuntungan pengadilan rumah, dan meskipun yang terakhir takut pada mata suci neter Ye Chen, sebagai makhluk tertinggi di neraka, Tuan Hantu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan neraka, dan dia setara dengan bagian dari neraka, yang membuat mata suci neter Ye Chen mata tidak memiliki efek pengekangan total, paling banyak menekan keinginan lawan ke neraka sedikit-sedikit. Seiring bertambahnya jumlah dia masuk dan keluar Tianhe dan neraka, Ye Chen secara bertahap memahami beberapa hal tentang Tianhe dan neraka. Tianhe adalah penghubung ke neraka, tanpa penghubung ini, tidak ada dewa yang bisa masuk neraka.
Beberapa raja hantu di neraka sebenarnya adalah makhluk tertinggi di alam semesta dan langit berbintang, dan ada juga hantu suci Phoenix yang pernah menjadi salah satu nenek moyang klan Phoenix dan memiliki darah Phoenix paling murni. Penindasan apapun, tetapi menikmati banyak manfaat. Tetapi Ye Chen tidak berani terlalu sembrono. Dia merasa bahwa kekuatan di neraka jauh lebih kuat daripada yang ada di alam semesta, dan bahkan Rage God Kontinen tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika tidak untuk neraka hantu atau hantu di alam semesta tidak bisa meninggalkan neraka sama seperti benua dewa kemarahan, alam semesta dan langit berbintang tidak tahu akan jadi apa. Saat berada di neraka, Ye Chen mendengar berita tentang garis keturunan Raja Iblis nomor 1 dari Raja Iblis Agung. Dia memiliki hubungan yang baik dengan santo hantu di neraka, Tu Tian Guiseng. Ayahku dipenjara di neraka. Su Jing sangat terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Chen kepadanya. Sebelum segel penjara kematian Moro dan Hei Fengjian dibuka, dia mengira ayahnya harus dipenjara di penjara kematian Moro, tetapi setelah penjara kematian Moro dibuka, tidak ada Gold Supreme di antara Supremes yang keluar, yang membuatnya sangat kecewa. Sekarang setelah Ye Chen memberitahu dia tentang ayahnya, dia terkejut dan pada saat yang sama, harapan yang tak ada habisnya muncul di hatinya. Setelah mencapai batas surga ke-8 kehidupan dan kematian, dia telah memulihkan ingatannya yang hilang. Dia dengan jelas mengingat semuanya sebelum dia berusia 10 tahun. Meskipun yang membuatnya aneh adalah kesan ibunya selalu berupa bayangan hitam. Saya tidak tahu apakah itu memori atau beberapa alasan seperti tidak lengkap. Apakah itu di penjara di neraka? Aku tidak yakin, tapi dari rumor, Gunung Yinlong di neraka memang memenjarakan naga emas tingkat tertinggi. Sebelum Agung, Ye Chen tidak memiliki kontak dengan kekuatan tingkat atas di neraka, dan menjadi tertinggi, terutama tertinggi nomor 1 di langit berbintang alam semesta. Dia juga memiliki beberapa koneksi di neraka. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan neraka. Penampilannya membuktikan bahwa dia dicintai oleh neraka. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang dicintai, atau dia yang memiliki mata suci hantu. Darah iblis besar tampaknya lebih dicintai daripada dia, mungkin darah iblis besar memiliki hubungan yang dalam dengan neraka. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Su Jing secara alami tahu bahwa neraka sangat berbahaya, dan sang dewa tidak akan berani bertindak sembarangan di sana. Ye Chen berkata, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan ayahmu, tapi aku perlu menggunakan esensi darahmu untuk menyempurnakan kompas penginderaan untuk merasakan lokasi Gunung Yinlong dan ayahmu. Gunung Yinlong adalah gunung kuno yang ada jauh di dalam ruang dan waktu neraka. Lokasinya tidak diketahui, bahkan jika Ye Chen sempurna dalam ruang dan waktu dan memiliki mata suci Netherworld, dia tetap tidak dapat menemukan Gunung Yinlong tanpa mengetahui lokasinya. Kecuali jika dia pergi untuk bertanya kepada Raja Hantu Neraka Kuno, tetapi orang tua itu terlalu berbahaya, dan Ye Chen tidak bermaksud untuk meminta masalah. Tidak masalah. Su Jing mengangguk. Setahun kemudian, Ye Chen menggunakan esensi darah Su Jing dan bahan berharga lainnya. Kompas induksi emas disempurnakan, dan nilai kompas induksi bervariasi dari tinggi ke rendah. Apa yang disempurnakan Ye Chen adalah kompas induksi tingkat kaisar, dan nilai tertinggi adalah nilai tertinggi. Datang ke neraka lagi, Ye Chen mengeluarkan kompas emas, menyuntikkannya dengan energi pedang, dan penunjuk di atasnya berputar dengan liar, dan akhirnya menunjuk ke posisi timur. Menyingkirkan kompas, Ye Chen menyapu ke arah timur. Sedang dalam perjalanan, Ye Chen mengeluarkan kompas emas beberapa kali. Menunjuk ke timur setiap kali. 2 tahun berlalu. Induksi semakin kuat dan kuat. Hampir sampai. Di masa lalu, penunjuk selalu harus berputar berkali-kali untuk menunjuk ke timur, baru-baru ini penunjuk kembali normal setelah hanya 1 atau 2 putaran. 3 bulan lagi berlalu. Penunjuk menunjuk ke barat, yang berarti Ye Chen telah melampaui tujuan. Mundur sedikit. Penunjuk mulai berputar tanpa batas. Di sini, Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat itu dikelilingi oleh pegunungan, tetapi pusatnya adalah dataran, yang sangat tidak normal menurut medannya. Seharusnya ada gunung besar yang dikelilingi oleh pegunungan, yang merupakan kepala pegunungan. Mata suci Nether dibuka, dan tatapan Ye Chen menembus ruang dan waktu yang tak terbatas, dan segera menemukan di kedalaman ruang dan waktu sebuah gunung kuno yang suram dengan ketinggian ratusan juta kaki, yang benar-benar lebih besar dari planet hidup. Mengunci gunung raksasa kuno ini, Ye Chen merentangkan sosoknya dan terjun ke kedalaman ruang dan waktu. Desir. Setelah beberapa saat, Ye Chen sampai di kaki gunung raksasa kuno itu. Gunung itu bergelombang dan terlihat seperti naga tua yang terperangkap, cukup menyeramkan, ada kuil hantu di lereng gunung. Paman, saya harap Anda dan saya ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain di Gunung Yinlong,
jika tidak, tidak akan ada kesempatan. Dalam 18.000 tahun lagi, Ye Chen pasti akan memasuki medan perang kekacauan. Ye Chen benar-benar tidak tahu di mana untuk menemukan emas tertinggi. Saat dia hendak mendaki gunung, kuil hantu di gunung itu tiba-tiba menjadi keruh, dan dua hantu tinggi dengan wajah dan taring hijau melompat keluar darinya. Berani, Gunung Yinlong adalah pusat neraka, jadi cepatlah pergi. Orang-orang di dunia berani datang ke Gunung Yinlong, jadi menurutku lebih baik tidak pergi. Suara itu seperti guntur bergulir, bergetar bolak-balik di atas Ye Chen. Kalian berdua bocah, kalian bahkan tidak memiliki penglihatan, kalian pantas menjaga gunung di sini. Ye Chen meniup dalam satu tarikan napas, dan angin hitam mengepul, meniup kedua hantu itu merangkak ke seluruh tanah, dengan panik. Jika itu adalah Supreme biasa di sini, bahkan jika itu satu tingkat lebih kuat dari Raja Hantu, itu tidak akan dapat bersaing dengan Raja Hantu bagi mereka, dan kedua serangan ini hanyalah alat bantu, bagaimana mereka bisa digunakan sebagai pembunuh tertinggi. Ye Chen menanggung mata suci neter, dan serangannya mengandung kehendak neraka baginya, tidak ada perbedaan antara berada di neraka dan berada di luar, dan kekuatannya dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Siapa yang mulia yang mengira Anda bisa mengamuk di neraka dengan beberapa cara? Pada saat ini, tangan hantu besar terbang keluar dari kuil hantu dan meraih Ye Chen. Tuanku King Lian Sword Master Ye Chen, siapa kamu di neraka? Pedang surgawi terhunus, dan Ye Chen memotong tangan hantu yang mendekat dengan pedang. Saya adalah Raja Hantu dari Sanyin, dan saya diperintahkan untuk menjaga Gunung Yinlong. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Anda tidak dapat mengacaukan tuanku. Pria parubaya yang pucat dan tampak kuno berjalan keluar dari kuil hantu dan berkata dengan keras. Ye Chen berkata berani bertanya, apakah orang yang dipenjara di Gunung Yinlong adalah klan naga tertinggi? Sanyin Guijun berkata Gunung Yinlong telah memenjarakan tahanan yang tak terhitung jumlahnya, dan saya bahkan tidak bisa mengenali yang lama. Bagaimana saya tahu siapa yang Anda bicarakan? Waktu dia dipenjara tidak boleh terlalu lama, mungkin beberapa ribu tahun atau kurang dari 10.000 tahun. Oh, biarkan aku melihatnya. Sanyin Guijun mengeluarkan buku catatan dan membaliknya dari belakang ke depan. Segera, dia berhenti membalik halaman, memang ada pemimpin klan naga, yang dipenjara 9.000 tahun yang lalu, tapi segera sayang sekali dia akan dipenjara selama 1 juta tahun, dan sekarang kurang dari 10.000 tahun, jadi kamu harus pergi dan datang menjemputnya setelah 990.000 tahun. Singkirkan buku catatan itu, Sanyin Guijun memperingatkan. Saya dipenjara selama 1 juta tahun. Maaf, saya tidak bisa menunggu begitu lama. Bolehkah saya bertanya mengapa dia dipenjara di Gunung Yinlong? Benarkah saya akan dipenjara ketika makhluk tertinggi di dunia datang ke neraka? Ye Chen bertanya. Tentu saja tidak, dia dipenjara karena melanggar pantangan Tuan Jiuyin. Tabu apa? Setelah istri tercintanya meninggal, dia menjadi Raja Hantu Neraka, Raja Hantu Honglian. Di bawah kursi Guru Jiuyin, saya tidak tahu dari mana dia mendapat berita. Tidak ada ingatan tentang kehidupan sebelumnya, yang sama saja ke awal yang baru, dan Tuan Hantu Teratai Merah secara alami menolak untuk pergi bersamanya, Tuan Jiuyin tidak tahan, dan memenjarakannya di Gunung Yinlong. Setelah menjadi Raja Hantu, ingatannya hilang, awal yang baru. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, bisakah seseorang pergi ke neraka setelah kematian? Sanyin Guijun melirik Ye Chen, ya, kehidupan apapun akan pergi ke neraka setelah kematian, tetapi begitu mereka datang ke neraka, mereka bukanlah diri asli, mereka setara dengan kehidupan baru, perbedaannya adalah, menurut tingkatnya kultivasi, kekuatan di neraka setelah kematian juga berbeda. Orang biasa yang pergi ke neraka setelah kematian hanyalah awan angin, yang dapat dengan mudah menghilang. Yang lebih kuat adalah awan api hantu, dan yang lebih kuat bisa menjadi hantu, seperti hantu tidak kekal, hantu-hantu, hantu Huangquan, Del, dan kemudian hantu gunung. Adapun makhluk tertinggi yang mati, mereka belum tentu menjadi Raja Hantu. Mungkin mereka benar-benar mati. Hanya sejumlah kecil makhluk tertinggi yang bisa menjadi Tuan Hantu. Second Life. Alasan mengapa Sanyin Guijun menjelaskan begitu banyak adalah karena dia merasa bahwa Ye Chen sangat sulit untuk dikacaukan, karena pihak lain dapat menemukan Gunung Yinlong, dia pasti makhluk tertinggi di langit. Siapa tuanmu? Tapi Sein Hantu 9 Yin. Ye Chen menebak. Seperti yang diharapkan Ye Chen, Sanyin Guijun berkata tuanku adalah petapa hantu Jiuyin, salah satu dari 10 neraka suci. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi, jangan sampai Anda meminta masalah. Itu benar-benar Sein Hantu 9 Yin. Ada 10 orang suci hantu di neraka. Di antara 10 orang suci hantu ini, 5 ditransformasikan dari dewa manusia,
dan 5 lainnya adalah orang suci hantu yang lahir sendiri di neraka, yang tidak ada hubungannya dengan dunia manusia. Orang suci hantu luar biasa kuat, jauh lebih kuat daripada orang suci hantu yang diubah dari dewa, dan orang suci hantu Jiuyin adalah salah satunya. Sambil tersenyum sedikit, Ye Chen tiba-tiba berkata, kamu sudah banyak bicara denganku. Kurasa, tuanmu seharusnya berada di luar wilayahku. Kulit Sanyin Guijun berubah. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukan apa-apa, aku hanya ingin kamu melepaskan Dragon Clan Supreme itu. Aku dapat meyakinkanmu bahwa dia tidak akan mengganggu tuanmu lagi di masa depan. Ye Chen mengambil keputusan, bahkan jika dia menyinggung Jiuyin Guiseng. Juga selamatkan Golden Supreme. Kamu berani. Sanyin Guijun ketakutan, dia berkata begitu banyak kepada Ye Chen, dia hanya tidak ingin menimbulkan masalah bagi pihak lain. Jika tidak, Tuan Jiuyin pasti tidak akan bisa menyenangkannya ketika dia kembali. Permisi. Ye Chen telah melihat emas tertinggi melalui formasi penjaga gunung, dia sedang menambang, mata uang di neraka adalah batu hantu, yang jauh lebih berharga daripada batu purba. Setiap gunung Yin mengandung sejumlah deposit batu hantu, jelas bahwa gunung Yinlong bukan hanya penjara, tetapi juga tambang, tempat tahanan ditahan dan batu hantu ditambang, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ledakan. Ye Chen menebas formasi penjaga gunung dengan pedang, langit berguncang dan angin menderu. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah ganas muncul, seolah-olah mereka akan menerkam kapan saja. Hah, sungguh serangan jiwa yang kuat. Saat menyerang formasi perlindungan gunung, serangan jiwa yang mengerikan mendarat di lautan jiwa Ye Chen. Jika seorang pemimpin legendaris biasa datang untuk menyerang formasi perlindungan gunung ini, 9 dari 10 akan terkena, mulai dari cedera serius pada jiwa, hingga pemusnahan jiwa dalam kasus yang parah. Ye Chen juga mampu melawan karena kekuatannya yang luar biasa jiwa dan mata suci dunia bawah. Sepertinya aku harus menggunakan pedang langit. Pedang surgawi terselubung. Ye Chen mengeluarkan pedang langit. Pedang Changqiong adalah senjata surgawi bintang 3, dan segera setelah terhunus, energi pedang yang tiada taranya segera bergerak dan berguling, dengan aura yang menghancurkan bumi. Gaya Epi. Memegang pedang langit di tangannya, Ye Chen menebas ke arah formasi pelindung gunung Yinlong dengan pukulan pedangnya yang lambat dan mantap. Melihat formasi penjaga gunung hendak dibelah, wajah raksasa tiba-tiba muncul di formasi pelindung gunung. Kamu sangat berani, beraninya kamu menyerang formasi yang aku buat sendiri. 9 Yin Ghost Sein. Ye Chen terkejut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera merobek ruang dan waktu, ingin meninggalkan neraka. Dia tidak menyangka Jiuyin Guiseng akan mengintegrasikan sebagian dari kekuatannya sendiri ke dalam formasi perlindungan gunung, dan begitu formasi perlindungan gunung gagal, kekuatan ini akan berubah menjadi Santo Hantu Jiuyin. Ingin melarikan diri, Jiuyin Guiseng mencibir, dan meraihnya dengan tangannya yang besar, langit dan bumi gelap gulita, dan semuanya ditutupi oleh telapak tangannya. Biarkan aku berenang di dunia. Dalam 2000 tahun terakhir, Ye Chen tidak bodoh untuk apa-apa selain tubuh spiritualnya dipromosikan dari tahap awal tahap ke-9 ke tahap tengah tahap ke-9, Ye Chen juga telah menciptakan tubuh ruang waktu teknik biarkan aku berenang di dunia. Desir-desir-desir, waktu dan ruang neraka terdistorsi tanpa batas, bahkan kegelapan pun terdistorsi, dan ada cahaya redup yang bocor, mengikuti cahaya, sosok Ye Chen tersapu, bergegas keluar dari kendali Jiuyin Guiseng. Jiuyin Guiseng mencibir, menjentikkan tangan kirinya, dan cahaya putih mengejar Ye Chen. Cahaya putih sangat cepat, dan tiba di belakang Ye Chen dalam sekejap mata. Ye Chen sekali lagi membuka dunia ruang dan waktu keterampilan tubuh untuk membiarkan saya berenang, sosoknya seperti ikan yang bolak-balik melalui ruang dan waktu, sangat licin, dan akan tergelincir ketika melihat celah. Namun, cahaya putih ini seperti belatung tarsal, yang tidak bisa dilepaskan. Begitu paku tulangku keluar, itu pasti akan memaku roh primordialmu. Orang suci hantu 9 Yin sangat percaya diri dengan metodenya sendiri, di seluruh neraka, dan bahkan dunia luar, tidak ada yang bisa lepas dari paku tulangnya kecuali orang suci hantu dan dewa. Ye Chen secara alami tidak tahu apa itu cahaya putih. Dia hanya tahu bahwa sekali dia terkena cahaya putih, dia mungkin akan menderita. Satu-satunya cara adalah membubarkan cahaya putih. Dalam keadaan normal, tidak mungkin baginya untuk melakukannya hantu Jiuyin saat ini bahkan jika orang suci itu hanyalah hantu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan, tetapi dia memiliki pedang langit, yang merupakan senjata suci bintang 3, dan dia tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Kekuatan pedang langit, tetapi tidak mungkin bagi orang lain untuk menghancurkan pedang langit, menggunakan pedang langit untuk melawan cahaya putih pasti akan menginspirasi kekuatan pedang langit yang sebenarnya.
Tanpa banyak ragu, Ye Chen berbalik dan menyerang Bai Guang dengan pedangnya. Dalam sekejap, Ye Chen dan Bai Guang membeku. Saat berikutnya, cahaya putih berputar dan menghilang. Dan Ye Chen juga terbang keluar. Dalam perjalanan, ruang dan waktu terdistorsi, dan dia menghilang tanpa jejak. Artefak suci surgawi. Wajah Jiuyin Guiseng jelek. Artefak suci surgawi mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, dan serangan kuat pada artefak suci surgawi hanya akan memicu serangan balik yang kuat dari artefak suci surgawi. Lain kali kamu datang ke neraka, aku pasti akan menangkapmu. Wajah raksasa itu kabur dan berangsur-angsur menghilang. Dari kedalaman Tianhe, sesosok melesat keluar, itu adalah Ye Chen. Setelah menjadi yang tertinggi, Ye Chen tidak perlu memasuki neraka melalui pintu masuk khusus, dia hanya perlu menyelam ke kedalaman Tianhe, menerobos penghalang, dan dia juga bisa memasuki neraka muncul di suatu tempat. Berbahaya, apakah ini kekuatan dari hantu suci? Ye Chen belum pernah bertarung melawan dewa atau hantu suci sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Menghadapi hantu suci hantu 9 yin, Ye Chen merasa bahwa hatinya telah tertipu. Dengan pesona mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, Ye Chen tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kendali pihak lain. Akan sulit untuk pergi ke neraka lain kali. Ye Chen tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Bukan hal yang baik untuk dipedulikan oleh hantu suci. Dia bisa saja mengumpulkan beberapa harta yang unik di neraka. Sekarang, mari kita lupakan saja. Mari kita bicarakan nanti. Selama 1000 tahun berikutnya, Ye Chen tidak pernah menginjakan kaki di neraka. Dia sedang menunggu 3 niat pedang utama untuk maju bersama dan menjadi niat pedang peringkat ke-9, tetapi dewa itu tidak ingin membunuhnya dengan santai. Ini 500 tahun lagi. Pada hari ini, di langit di atas benua Tianchen dari 9 bintang berputar, energi pedang melonjak ke langit, dan 3 niat pedang utama muncul. Itu adalah niat pedang abadi putih abadi, niat pedang destruktif hitam yang menghancurkan segalanya, dan niat pedang cerah yang memancarkan cahaya tak berujung jatuh ke dalam semacam keheningan yang ekstrim. Untuk sesaat, semua orang bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya dari hukum surga. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Semua Supremes melihat ke benua Tianchen tempat Ye Chen berada. Niat pedang tingkat 9. Mata Jiuyang Tianzun bulat. Setelah menjadi yang tertinggi, seni bela diri setiap orang akan terjebak di puncak tingkat ke-8 atau batas tingkat ke-8. Hanya dengan menjadi dewa, seni bela diri dapat dinaikkan ke tingkat ke-9 tingkat. Tubuh roh tingkat tinggi, domain tingkat ke-9, tidak sekuat kehendak tingkat 9. Jika tubuh roh dibandingkan dengan tanah air, domain tingkat ke-9 adalah pertahanan perbatasan, dan kehendak adalah komandan, kaisar, dan mengoordinasikan segalanya. 3 niat pedang utama dan tingkat 9, bagaimana ini mungkin? Supreme Skyhook sangat terkejut hingga dia hampir menggigit lidahnya, dia tidak pernah begitu terkejut dalam hidupnya. Pada saat ini, makhluk tertinggi memahami betapa mengerikan dan menakjubkannya Ye Chen. Memiliki 1 niat pedang tertinggi sudah menjadi jenius di antara para jenius, dan Ye Chen memiliki 3 gerbang, yaitu keabadian, kehancuran, dan cahaya. Niat pedang dikumpulkan menjadi satu tubuh, di antara generasi yang sama, siapa lagi yang bisa bersaing? Tak tertandingi dari sebelumnya, Baiji Juggernaut menghela napas dalam-dalam. Bahkan jika niat pedang Ye Chen menerobos ke peringkat ke-9, dia tidak bisa dibandingkan dengannya, niat pedangnya telah mencapai tahap tengah dari peringkat ke-9, tetapi niat pedangnya bukanlah niat pedang tertinggi, tetapi niat pedang ekstrim sebanding dengan niat pedang membunuh, memiliki arti sublimasi ekstrim di dalamnya. Apakah ini niat pedang tingkat 9? Niat pedang baru saja menembus, dan Ye Chen belum bisa sepenuhnya mengendalikannya. Niat pedang lolos sedikit, ada niat pedang abadi, dan ada niat pedang destruktif. Ada niat pedang yang cerah, dan 3 niat pedang utama dipisahkan dengan jelas satu sama lain, dan di mana niat pedang pergi, sejumlah besar tanah berubah menjadi pedang berwarna kekuningan. Sejumlah besar udara mengembun menjadi satu dan berubah menjadi pedang udara. Sejumlah besar cahaya mengembun menjadi pedang cahaya. Antara langit dan bumi, selama semuanya bersentuhan dengan niat pedang Ye Chen, itu akan berubah menjadi pedang, tetapi Ye Chen bahkan tidak memikirkannya. Saya mengerti. Ye Chen akhirnya mengerti bagaimana Master Pedang Baiji mengubah planet menjadi pedang. Di antaranya adalah peran niat pedang. Kehendak tingkat ke-9 adalah kehendak dewa sejati dan kehendak alam semesta. Kehendak dewa sejati dan kehendak alam semesta maha kuasa, meskipun kehendak ke-9 levelnya tertinggal jauh. Tetapi juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Perlahan-lahan, niat pedang yang melarikan diri ditarik. Di laut jiwa Ye Chen, 3 jiwa pedang utama berdiri berdampingan.
Jiwa pedang yang merusak itu hitam pekat dan tidak memiliki bentuk. Jiwa pedang yang abadi itu seperti kristal putih sebening kristal yang berlangsung selamanya. Jiwa pedang yang cerah itu adalah jiwa pedang yang dipadatkan oleh cahaya tak terukur, yang miliaran kali lebih terang dari matahari, dan cahaya yang dipancarkan tidak mengandung kotoran, mimpi murni. Hah? Pedang itu dimaksudkan untuk meredam jiwa. Tiba-tiba, Ye Chen menemukan pemandangan yang mengejutkannya. Di lautan jiwa, niat pedang abadi pertama kali meledak menjadi cahaya putih jernih, menyapu lautan jiwa berulang kali. Dengan sapuan niat pedang abadi, Ye Chen ditemukan bahwa kemurnian laut jiwa semakin tinggi, seolah-olah itu adalah kristal yang dilebur ke dalam tubuh. Sebulan kemudian, kekuatan jiwa Ye Chen meningkat lebih dari 100 kali lipat, seolah-olah dia telah meminum tonik yang hebat. Pada bulan kedua, niat pedang penghancur akan terus menyapu lautan jiwa. Jika niat pedang abadi adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa, maka niat pedang penghancur adalah untuk menghilangkan ketidakmurnian di dalam jiwa. Jika ketidakmurnian itu terintegrasi dengan jiwa, niat pedang penghancur itu langsung menghancurkan bagian kecil dari jiwa ini, seolah-olah mengeluarkan tumor kanker. Akhirnya, giliran niat pedang cerah untuk menyapu lautan jiwa. Niat pedang cerah adalah yang paling lembut. Saat niat pedang menyapu, laut jiwa menjadi hidup dan aktif seolah bermandikan sinar matahari. 1 tahun kemudian, lautan jiwa Ye Chen berubah dari perak menjadi emas. Jika jiwa seni bela diri emas setara dengan jiwa seni bela diri abadi, maka jiwa emas juga bisa disebut jiwa abadi. Demigod juniornya mungkin tidak semurni jiwa Ye Chen. Dengan kekuatan jiwaku saat ini, aku takut bahkan setengah dewa tidak dapat membunuhku dengan jiwaku. Setelah menjadi yang tertinggi, serangan jiwa dan serangan kehendak umumnya bersifat tambahan. Dalam pertempuran dengan level yang sama, serangan jiwa dan serangan akan menyerang hanya bisa pada dasarnya tidak mungkin mempengaruhi orang lain dan membunuh jiwa orang lain, tetapi keberadaan di tingkat yang lebih tinggi dapat membunuh jiwa orang lain. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setelah wasiat mencapai tingkat ke-9, itu sangat menakutkan bila dikombinasikan dengan serangan jiwa. Ini setara dengan serangan ganda dan tidak dapat dipertahankan. Di neraka, ketika Ye Chen menyerang formasi perlindungan Gunung Yin Longshan, dia diserang oleh jiwa. Jika bukan karena kehendak petapa hantu 9 Yin, karena itu bukan tubuh petapa hantu 9 Yin, dan Ye Chen memiliki mata suci neter, mungkin Ye Chen akan melakukannya telah kehilangan jiwanya dan meninggal secara tragis di tempat. Jiwamu menyerang dan akan menyerang tidak perlu kuat, tapi pertahanan jiwamu harus kuat, papan pendek apapun dapat membawamu bencana hidup dan mati. Jiwa emas, pemikirannya sangat jernih. Hanya dalam satu pikiran, api listrik yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di atas lautan jiwa Ye Chen. Ini adalah arus kebijaksanaan, percikan pemikiran. Semakin kuat percikan kebijaksanaan, semakin kuat kemampuan perhitungan dan semakin kuat kemampuan pemahaman. Jiwa emas setara dengan memberi Ye Chen setengah dewa, kemampuan pemahaman dan kemampuan belajarnya tidak sesederhana jiwa menjadi lebih kuat. Tuhan juga membantuku. Ye Chen tidak bisa menahan meraung. Dia masih sedikit tertekan pada awalnya, tetapi dia tahu di mana emas tertinggi berada, tetapi dia tidak bisa menyelamatkannya. Melihat bahwa batas waktu untuk memasuki medan perang yang kacau semakin dekat, Ye Chen terkejut, masih sangat cemas di hatinya. Sekarang semua masalah terpecahkan, dan jika Ye Chen diberi waktu, dia pasti akan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru, dan ketika dia bekerja sama dengan senjata suci surgawi bintang 3, pedang langit, dia seharusnya mampu bersaing dengan Jiuyin Guiseng 1 atau 2. 1.500 tahun lagi telah berlalu, dan masih ada 15.000 tahun sebelum memasuki medan perang kekacauan. Ye Chen menciptakan jiwa akan menyerang metode rahasia berdasarkan mata suci neter pedang neraka. Pedang neraka mengandung serangan jiwa dan akan menyerang. Serangan kehendak dibagi menjadi 2 bagian, satu adalah penghancuran pedang, dan yang lainnya adalah kehendak neraka. Setelah ketiganya digabungkan, mematikannya luar biasa. Tidak ada yang dapat memblokir pedang neraka, kecuali jiwa lawan adalah jiwa emas. Tanpa ragu, Ye Chen masuk neraka lagi. Alasan mengapa dia berani masuk neraka bukan karena dia yakin untuk bersaing dengan orang suci hantu Jiuyin, yang pada dasarnya tidak mungkin. Orang suci hantu Jiuyin jauh lebih kuat daripada orang suci hantu biasa. Niat pedang dan jiwanya melompat ke depan, dan itu adalah mustahil untuk menjadi lawan Jiuyin Gossein. Dia pasti akan melarikan diri dari Jiuyin Gossein. Jiwa emas membuatnya lebih mampu menampilkan misteri ruang dan waktu. Itu membuat kelangsungan hidupnya lebih kuat. Adapun pedang neraka, itu adalah kartu trufnya, yang merupakan satu-satunya kartu trufnya yang dapat sedikit mengancam para dewa atau hantu suci. Ye Chen beruntung, Sein hantu 9 Yin belum kembali,
Mungkin dia tidak berpikir bahwa Ye Chen berani masuk neraka lagi, jadi dia tidak terburu-buru untuk kembali. Sayangnya dia salah. Pedang Master King Lian, kamu mencari kematian. Sanyin Guijun memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Pihak lain tahu bahwa Gunung Yinlong dilindungi oleh kekuatan Tuan Jiuyin, namun dia berani datang lagi. Tuan Hantu Tiga Yin, kita akan bertemu lagi. Memutar mata suci Netherworld, Ye Chen menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Golden Supreme masih ada di Gunung Yinlong, dan menyapanya. Sword Master King Lian, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos dari neraka kali ini. Tuan Hantu dari Tiga Yin juga tidak keluar, tinggal di kuil hantu. Selamatkan Golden Supreme, aku secara alami akan meninggalkan neraka, ayo pergi. Pedang langit terhunus, dan Ye Chen menebas Gunung Yinlong dengan epi, cahaya pedang yang tebal dan tebal itu seperti cahaya ilahi yang membuka dunia, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Ledakan, husan Gunung Yinlong terguncang hebat, diikuti oleh wajah raksasa muncul. Wajah raksasa itu penuh amarah, jangan pergi saat kamu datang. Dua sinar cahaya yang suram keluar dari mata wajah raksasa itu dan melesat ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak bisa melihatnya. Cahaya suram ini dibentuk oleh kekuatan hantu. Hantu adalah produk dari kombinasi jiwa dan kehendak neraka. Serangan biasa tidak dapat melukai jiwa. Di bawah Raja Hantu, semua hantu dibentuk oleh kekuatan hantu yang terkondensasi, berwujud dan tidak berwujud. Setelah menjadi Raja Hantu, ia mulai memadatkan tubuh hantu, yang setara dengan tubuh kehidupan luar, namun tubuh hantu sebenarnya adalah perubahan kekuatan hantu. Cahaya suram melintas, tenggelam ke laut jiwa Ye Chen. Tiba-tiba, ribuan hantu mengaum di atas lautan jiwa Ye Chen. Jika itu adalah makhluk tertinggi biasa, lautan jiwa akan ditelan tanpa jejak, tetapi Ye Chen bukanlah makhluk tertinggi biasa. Sulit untuk ditelan, di waktu yang sama. Tiga roh pedang utama semuanya marah, melepaskan badai niat pedang yang mengerikan untuk menyapu ribuan hantu. Ini seperti salju musim semi yang bertemu dengan matahari yang terik. Ribuan hantu melebur menjadi satu, dan di bawah kekuatan sapuan dari tiga pedang utama, kekuatan hantu dari Santo Hantu tidak dapat bertahan terlalu lama. Apa? Jiwa emas, niat pedang tingkat 9. Karena dia tidak cukup memperhatikan Ye Chen, kekuatan hantu yang dilepaskan oleh Jiuyin Guiseng mengandung jejak kesadaran. Kekuatan hantu itu larut dan hancur, dan jejak kesadaran ini runtuh, yang membuat wajah raksasa itu kabur, tetapi juga beritahu dia bahwa Ye Chen berubah di laut jiwa debu. Kekuatan hantu tidak dapat membantu Ye Chen, dan wajah raksasa di barisan perlindungan gunung pecah dan berubah menjadi penampakan Sein Hantu 9 Yin. Baiklah, tidak heran kamu berani melangkah ke neraka lagi. Jiuyin Guiseng adalah seorang pria parubaya kurus dan dingin, mengenakan jubah hitam. Jubah itu tidak memiliki bentuk tertentu, seperti noda tinta hitam yang membentang, tetapi Ye Chen, yang memiliki mata suci hantu, menyipitkan matanya, dia merasakan jantung berdebar, seperti melihat artefak surgawi. Jika Ye Chen menebak dengan benar, jubah hitam harus menjadi alat hantu surgawi, tentu saja, bukan tubuh utama harus dengan tubuh utama petapa hantu 9 Yin, petapa hantu 9 Yin dan jubah hitam di depannya adalah hantu. 9 Yin Guiseng, aku tidak berniat menjadi musuhmu. Aku hanya berharap kamu bisa melepaskan Golden Supreme di Gunung Yinlong. Dia tidak mengancammu. Melepaskannya seharusnya tidak berpengaruh padamu. Jika ini bukan pilihan terakhir, Ye Chen benar-benar tidak mau menjadi musuh Jiuyin Guiseng. Saya khawatir Baiji Sword Sein dan Jialuo Demon Sein juga tidak mau menyinggung Jiuyin Guiseng. Sebelumnya, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Jiuyin Guiseng. Dalam sejuta tahun, aku secara alami akan melepaskannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Yang harus kamu khawatirkan adalah bagaimana kamu akan melarikan diri dari neraka. Jiuyin Guiseng menatap Ye Chen dengan dingin. Permisi. Ye Chen tidak yakin tentang berurusan dengan tubuh 9 hantu suci hantu, tetapi Ye Chen masih memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan hantu 9 hantu suci, menciptakan pedang neraka bukan untuk dilihat. Memegang pedang langit di tangannya, Ye Chen membunuh Jiuyin Guiseng dengan gaya lubang hitam, makna ruang dan waktu yang mendalam disempurnakan, dan kekuatan gaya lubang hitam tidak kalah dengan gaya epi. Jiuyin Guiseng mencibir, meraihnya dengan tangan besarnya, dan pola lubang hitam langsung meledak, dan 9 lubang hitam menghilang sebelum terbentuk. Raja Hantu memiliki kekuatan Raja Hantu, dan Santo Hantu memiliki kekuatan Santo Hantu. Apakah itu kekuatan Raja Hantu atau kekuatan Santo Hantu? Itu adalah kombinasi dari kekuatan hantu dan kekuatan tubuh hantu. Pergilah. Satu gerakan mematahkan gerakan pedang Ye Chen, Jiuyin Guiseng menjentikkan tangan kanannya,
dan sejumlah besar cahaya putih melesat ke arah Ye Chen. Memasang kuku tulang salah satu gerakan unik dari 9 hantu suci Yin Yin. Ding 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 ding. Ada terlalu banyak paku yang menempel di tulang, dan Ye Chen tidak bisa menutupnya sepenuhnya. Lagi pula, untuk menyegel paku yang menempel di tulang, itu harus tubuh pedang Changqiong. Sepertiga dari paku tulang, dan paku tulang lainnya, semuanya dipaku ke tubuh Ye Chen, tetapi adegan yang mengejutkan terjadi. Kekuatan paku tulang gagal menembus tubuh Ye Chen. Hanya banyak percikan api dari tabrakan tersebut. Ye Chen berani datang ke neraka, selain niat pedang tingkat 9, jiwa emas, dan pedang neraka, dia juga mengandalkan tubuh pedang abadi. Niat pedang abadi menerobos ke tingkat ke-9, membuat tubuh pedang abadi Ye Chen mencapai tingkat ke-16, yang cukup untuk menahan serangan setengah dewa. Dengan baju besi suci basal, Demigod Junior tidak bisa berbuat apa-apa untuk Ye Chen. Jiuyin Guiseng hanyalah hantu, jadi tentu saja dia tidak bisa menembus pertahanan Ye Chen dan langsung menyerang roh primordial seni bela diri Ye Chen. Sungguh menakjubkan, menggabungkan niat pedang abadi tingkat 9 dengan metode pemurnian tubuh. Jiuyin Guiseng terkejut lagi. Paku tulang yang terpasang berspesialisasi dalam roh primordial, dan pertahanan dapat diabaikan sampai batas tertentu, tetapi hanya sampai batas tertentu. Sangat sulit bagi paku untuk menembus pertahanannya. Dapat dikatakan bahwa tubuh pedang abadi Ye Chen hampir tidak memiliki kekurangan. Itu dapat menahan serangan normal dan serangan dari ketiadaan. Namun, ini juga karena Ye Chen memiliki niat pedang abadi. Sulit bagi Jianyi untuk mengambil peran ini. Jari Huang Quan. Sebagai salah satu dari 10 orang bijak neraka, Jiuyin Guiseng memiliki banyak trik, dan paku tulang hanyalah salah satu triknya. Dibandingkan dengan Huang Quanzi, dia lebih mendominasi dan tak tertahankan. Dia mengangkat jari telunjuk kanannya, dan kegelapan dingin awan berkumpul, terlihat dengan mata terbuka, kehampaan pecah, dan udara dingin menyapu dan meledak, menyebar ke arah Ye Chen. Kekuatan S9 Neter. Ye Chen terkejut. 9 es neter dan api neraka adalah es dan api yang paling menakutkan di neraka. Keduanya dibagi menjadi 9 tingkat. Jika ada yang bisa menyempurnakan 9 neter es atau api neraka kelas atas, itu sangat mungkin. Ambillah sebagai kartu trufnya sendiri. Dilihat dari udara dingin yang unik ini, jari Huang Quan dari Jiuyin Guiseng jelas memurnikan sepotong es Jiuyu bermutu tinggi. Kekuatan santo hantu suci itu menakutkan dan tak terbayangkan. Tidak berani membiarkan jari-jari Huang Quan menyentuh tubuhnya secara langsung, Ye Chen meraung, membangkitkan kekuatan perlindungan sebenarnya dari armor kura-kura hitam. Dunia bawah misterius. Hantu basal terbentuk, menutupi Ye Chen. Saat berikutnya, jari Huang Quan jatuh di atasnya, dan hantu basal membeku menjadi es, tetapi bagian dalam Ye Chen tidak terpengaruh. Armor senjata suci surgawi. Jiuyin Guiseng mengerutkan kening. Sudah merupakan keberuntungan bagi agung legendaris untuk memiliki senjata suci surgawi. Putra ini sebenarnya memiliki 2 bidak, satu untuk menyerang dan satu untuk pertahanan, sempurna. Lupakan saja, ayo tangkap dia dulu. Meski tidak bisa menyakiti Ye Chen, bukan berarti Jiuyin Guiseng tidak bisa menangkap Ye Chen. Keduanya bukan konsep yang sama. Tutupi alam semesta. 9 tangan hantu Yin. Jiuyin Guiseng melonjak ke langit, dan dengan jubah terbentang di punggungnya, itu berubah menjadi awan hitam di seluruh langit. Begitu banyak. Jangan menunggu reaksi Ye Chen. Itu diselimuti di dalamnya. Meskipun jubah ini hanyalah hantu dari senjata hantu langit, di bawah desakan kekuatan santo hantu dari santo hantu Jiuyin, kekuatannya dibawa ke ekstrim. Tidak seperti Ye Chen, sulit untuk ditampilkan pedang langit dan pedang basal. Kekuatan sebenarnya dari baju besi suci. Diselimuti awan hitam yang diubah oleh jubah hitam, Ye Chen merasa pikirannya ditipu, tidak dapat merasakan keberadaan ruang dan waktu. Segera setelah itu, tangan hantu pucat menjadi semakin besar, dan datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan itu tidak dapat dihindari. Niat pedang yang cerah, hancurkan untukku. Menghadapi situasi putus asa, Ye Chen tampak tenang, dan di lautan jiwa, jiwa pedang cerah bergetar hebat, dan kemudian, kecemerlangan yang menyilaukan tetapi tidak menyilaukan menyebar di sekitar Ye Chen. Bright Sword Intent tegak dan lurus. Meskipun dia tidak bisa dihancurkan seperti niat pedang abadi, juga tidak mematikan seperti niat pedang penghancur, tetapi dengan itu, cahaya ada di mana-mana di bawah cucian niat pedang cerah, retakan muncul di awan hitam yang tidak bisa ditembus, pedang cerah niat bocor di sepanjang celah, membuat Ye Chen merasakan ruang dan waktu di luar. Biarkan aku berenang di dunia. Tidak melewatkan kesempatan, Ye Chen menggunakan teknik langit dan bumi. Biarkan aku berenang, dan melarikan diri di sepanjang celah di awan hitam. Saat Ye Chen melarikan diri dari awan hitam, Ye Chen mengaktifkan kartu trufnya pedang neraka.
Bayangan pedang berwarna merah darah keluar dari mata kanan Ye Chen. Bayangan pedang berwarna merah darah ini mengumpulkan kehendak neraka dan menghancurkan pedang niat dan kekuatan jiwa emas, masing-masing dari ketiganya sangat penting, seberapa kuat kekuatan gabungan itu, bahkan Ye Chen, sang pencipta, tidak tahu, lagi pula, tidak ada subjek yang cocok untuk diuji. Engah, bayangan pedang merah darah tenggelam ke kepala Jiuyin Guiseng. Apa, ada jeritan? Dan penyihir hantu 9 yin menyemburkan asap dari 7 lubang asap merah darah itu menggeliat dan meletus seperti ular, terutama matanya, yang langsung mengeluarkan 2 sinar berwarna darah. Kabur, tidak sejelas seperti sebelumnya. Ye Chen benar-benar meremehkan kekuatan pedang neraka. Apakah itu kekuatan jiwa emas atau niat pedang penghancur tingkat 9? Mereka semua adalah kemampuan setengah dewa, dan mereka seharusnya bisa melukai setengah dewa tingkat rendah, apalagi hantu Sein hantu 9 yin. Efisien. Ye Chen mengangkat alisnya, dan 2 bayangan pedang merah darah keluar dari mata kanannya satu demi satu. Dengan 2 bayangan pedang merah darah meledak, sebagian besar lautan jiwa emas Ye Chen menghilang. Sekali lagi, seluruh emas laut jiwa akan hancur, kering. Kedua bayangan pedang berwarna merah darah ini sangat efektif, kepala Jiuyin Guiseng langsung meledak, dan tubuhnya berserakan, jubah hitam di belakangnya tidak memasuki kehampaan dan menghilang. Mustahil. Sanyin Guijun tertegun. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Ye Chen telah mengalahkan hantu Tuan Jiuyin. Dia tahu betapa kuatnya Tuan Jiuyin. Itu tidak sebagus tubuh utama, tetapi ada banyak cara. Merusak. Tanpa basa-basi lagi, Ye Chen memegang pedang surgawi di tangannya, dan dengan satu pedang, dia membelah formasi pelindung Gunung Yinlong. Saat berikutnya, monster dan goblin yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Flash, mendistorsi ruang dan waktu, menghilang tanpa jejak. Gunung Yinlong memenjarakan terlalu banyak iblis dan goblin. Menghadapi situasi ini, Sanyin Guijun sama sekali tidak berani keluar dari kuil hantu. Dia takut saat dia keluar dari kuil hantu, dia akan dimakan oleh para goblin ini dan goblin. Mendengus. Tetapi pada saat ini, dengusan dingin bergema, dan ruang dan waktu dunia tiba-tiba membeku. Saat berikutnya, jubah hitam tak terbatas menyebar, menutupi iblis dan goblin yang melarikan diri. Tidak ada gunanya bahkan jika beberapa hantu legendaris yang kuat raung, mereka tidak bisa menahan kekuatan senjata hantu. Jubah hitam berangsur-angsur menyusut dan menutupi seorang pria parubaya yang dingin, itu adalah Sein hantu 9 yin, tidak berlebihan untuk menganggap proyeksi sebagai hantu suci sejati. Jubah hitam bergetar tanpa angin, dan sejumlah besar setan dan hantu dipenjarakan lagi di Gunung Yinlong segera, formasi perlindungan gunung kembali beroperasi, dan di bawah restu kekuatan hantu dan orang suci, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Jiuyin, Dewa Hantu Sanyin dan Dewa Hantu lainnya menjarah keluar dari kuil hantu dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Jiuyin Guiseng melihat ke arah di mana Ye Chen pergi, wajahnya sangat dingin. Ketika Ye Chen melemparkan bayangan pedang berwarna merah darah, dia telah meledakkan ruang dan waktu, memproyeksikan kekuatannya sendiri, tapi itu masih selangkah terlambat. Blokir berita, kecuali kamu, jika ada yang tahu tentang ini, kamu satu-satunya yang bertanya. Jiuyin Guiseng masih sangat mencintai wajah, dan dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ya, Sanyin Guijun bergidik, dia tahu betul bahwa jika berita itu keluar dan melukai wajah Tuan Jiuyin, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Setelah Jiuyin Guiseng pergi, Sanyin Guijun menghela nafas lega, segera memikirkan sesuatu, berbalik, dan berteriak kepada bawahannya Guijun ingat, jika ada yang menyebarkan berita hari ini, aku akan membuatnya mati, aku tidak bisa meminta kematian. Jangan khawatir, tuanku, kami tidak akan mempersulit hidup kami. Sanyin Guijun mengangguk, ya, bahkan jika tuan hantu ini tidak takut pada diri mereka sendiri, mereka harus takut akan hukuman berat Tuan Jiuyin, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Memikirkan hal ini, sosok Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedip di benaknya, dia benar-benar orang yang berani, dan guru Jiuyin menderita kerugian. 1410